Rossi tak pernah minta Bagnaia, Marquez. Pablo Nieto luruskan rumor panas. MotoGP 2025 sedang memasuki fase krusial menjelang penentuan gelar juara dunia. Nama Marc Marquez kembali menjadi sorotan karena berpeluang besar menambah koleksi gelar dunianya. Namun di tengah euforia perebutan gelar tersebut, beredar rumor yang cukup panas. Valentino Rossi disebut-sebut meminta Francesco Bagnaia untuk mengalahkan Marquez demi menggagalkan langkah sang baby alien. Rumor ini dengan cepat menyebar di kalangan penggemar MotoGP dan memicu berbagai spekulasi. Pasalnya, semua tahu bahwa Rossi dan Marquez punya sejarah rivalitas panjang yang penuh drama sejak hampir 1 dekade lalu. Namun, rumor tersebut akhirnya diluruskan oleh Direktur Tim VR46, Pablo Nieto. Klarifikasi Pablo Nieto. Dalam pernyataannya yang dikutip dari media Italia, Motosan, Pablo Nieto menegaskan bahwa kabar tersebut tidak benar. Ia dengan tegas membantah isu bahwa Rossi pernah memberi instruksi khusus kepada Bagnaia untuk menjegal Marc Marquez. Dia seorang legenda. Vail tidak akan menemui Pecco dan berkata, "Kamu harus mengalahkan Marquez." Itu tidak masuk akal, ujar Nieto. Nieto menambahkan bahwa spekulasi tersebut hanyalah bagian dari gosip yang kerap muncul menjelang akhir musim. Menurutnya, Rossi tidak pernah memiliki obsesi berlebihan untuk menjatuhkan Marquez, meskipun rivalitas mereka di masa lalu memang nyata dan diingat publik hingga sekarang. Maksud saya, tidak ada obsesi yang sedang diciptakan, seperti yang dipikirkan orang-orang. Mar hanyalah rival biasa. Biarkan dia menjalani hidupnya, dan kita akan menjalani hidup kita, tegas Nieto. Rivalitas panas Rossi versus Marquez. Untuk memahami mengapa rumor seperti ini mudah menyebar, publik tentu harus menengok kembali sejarah panjang rivalitas Valentino Rossi dan Marc Marquez. Perseteruan keduanya memanas sejak musim 2015, terutama di IP Malaysia yang dikenal dengan insiden Sepang Clash. Saat itu, Rossi dan Marquez terlibat kontak di lintasan yang berujung hukuman penalti untuk Rossi. Banyak yang menilai insiden tersebut menjadi titik balik dalam hubungan keduanya. Sejak saat itu, hubungan Rossi dan Marquez tidak pernah kembali harmonis. Kendati demikian, menurut Nieto, semua itu sudah berlalu. Rossi kini lebih fokus pada tim balapnya, VR46, dan pada perannya sebagai mentor bagi para pembalap muda, bukan lagi pada rivalitas pribadi dengan Marquez. Vail sudah melewati masa transisi. Dia sekarang lebih sering hadir di paddock VR46 bukan untuk mengobarkan rivalitas lama, tapi semata-mata karena kecintaan pada dunia balap, jelas Nieto. Posisi Bagnaia di tengah rumor. Francesco Bagnaia sendiri saat ini memang sedang mengalami musim yang sulit. Setelah 2 kali menjadi juara dunia MotoGP, performanya di musim 2025 tidak stabil. Bahkan, ia sempat terlempar dari papan atas di beberapa seri terakhir. Meski begitu, nama Bagnaia tetap penting dalam perebutan gelar. Sebagai rekan setim Marc Marquez di Ducati Lenovo, ia jelas punya potensi untuk memengaruhi jalannya persaingan, baik secara langsung maupun tidak. Rumor soal Rossi memberi instruksi tentu saja berlebihan, tetapi tidak bisa dipungkiri, setiap hasil yang diraih Bagnaia akan tetap diperhatikan oleh publik. Marquez mendekati rekor Rossi. Di sisi lain, sorotan tetap tertuju pada Marc Marquez. Sang baby alien tengah berada di jalur yang tepat untuk menyamai bahkan melampaui rekor Valentino Rossi. Saat ini, Marquez sudah mengoleksi 6 gelar MotoGP dan 8 gelar dunia secara keseluruhan. Jika ia mampu mengunci juara dunia MotoGP 2025, maka koleksinya akan bertambah menjadi 7 gelar MotoGP dan 9 gelar dunia, menyamai capaian legenda asal Italia tersebut. Dalam klasemen sementara, Marquez kokoh di puncak dengan 512 poin. Ia unggul 182 poin dari sang adik, Alex Marquez, yang berada di posisi kedua. Dengan skenario saat ini, Mar hanya perlu menambah 3 poin lebih banyak dari Alex di IP Jepang untuk memastikan gelar dunia. Jika itu tercapai, Marquez akan mengunci gelar dengan 5 seri tersisa, sebuah rekor baru di era modern MotoGP. Sebelumnya, Valentino Rossi, 2005, dan Marc Marquez sendiri, 2019, hanya mampu mengunci gelar dengan 4 seri tersisa. Suasana di VR46. Klarifikasi Pablo Nieto juga penting untuk menjaga suasana kondusif di tim VR46. Sebagai tim satelit Ducati yang cukup diperhitungkan, VR46 tak ingin terjebak dalam drama yang tidak ada kaitannya dengan performa tim. Nieto menegaskan, kehadiran Valentino Rossi di paddock lebih banyak terkait dengan perannya sebagai mentor dan inspirator. Ia ingin membimbing generasi baru pembalap, termasuk Luca Marini dan Marco Bezzecchi, bukan terlibat dalam intrik perebutan gelar antara Marquez dan Bagnaia.
Tidak ada obsesi, tidak ada perintah tersembunyi. Hanya kecintaan pada balapan dan semangat untuk terus mendukung pembalap muda, kata Nieto sekali lagi. Analisis, publik tak bisa lepas dari Rossi versus Marquez. Meski rumor tersebut sudah dibantah, publik tampaknya masih sulit melepaskan bayangan rivalitas Rossi-Marquez. Setiap kali nama keduanya muncul dalam satu konteks, memori publik kembali pada drama panas masa lalu. Inilah yang membuat rumor mudah berkembang. Bahkan, kehadiran Rossi di paddock Ducati pun sering ditafsirkan secara berlebihan oleh para penggemar maupun media. Padahal, sejatinya hubungan personal Rossi dengan Marquez sudah tidak lagi relevan dalam konteks perebutan gelar 2025. Yang jelas, bagi Rossi, reputasinya sebagai legenda MotoGP tetap terjaga. Sementara bagi Marquez, setiap gelar tambahan akan semakin mengukuhkan dirinya sebagai salah satu pembalap terbesar sepanjang sejarah. Rumor bahwa Valentino Rossi meminta Francesco Bagnaia untuk membunuh atau menjegal Marc Marquez di MotoGP 2025 terbukti hanya isapan jempol. Pablo Nieto, direktur tim VR46, menegaskan bahwa Rossi tidak pernah sekalipun memberikan instruksi seperti itu. Rossi, menurut Nieto, sudah melewati masa rivalitasnya dengan Marquez. Kini, fokusnya ada pada tim VR46 dan pada pembinaan pembalap muda. Sementara itu, Marquez terus melaju mendekati rekor demi rekor, dengan peluang besar menyamai capaian Rossi dalam hal gelar juara dunia. MotoGP 2025 masih menyisakan beberapa seri lagi, namun drama di luar lintasan tetap menjadi bumbu menarik. Rivalitas lama, rumor panas, hingga persaingan saudara di papan klasemen, semua berpadu membentuk kisah yang membuat musim ini semakin berwarna.